Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, khususnya kelas 12, alhamdulillah kita masuk pada pembahasan bab yang kedua dari pembelajaran kita, yakni tentang indahnya kehidupan bermakna. Dalam bab 2 ini kita akan membahas 3 perkara, yakni tentang iman, ya, atau hakikat iman, kemudian hakikat Islam, dan hakikat ihsan. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran di bab yang kedua ini, ya, adalah ya, setelah kalian mempelajari bab yang kedua ini, maka diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi dalil-dalil terkait tentang Islam, ya, iman, dan ihsan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengklasifikasi makna iman, Islam, dan ihsan. Yang keempat, kalian bisa menganalisis keutamaan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang kelima, kalian bisa mendemonstrasikan contoh perilaku, ya, iman, Islam, dan ihsan. Dan terakhir, yang keenam, ya, kalian bisa menganalisis, ya, karakter, ya, dalam mencapai insan kamil, ya, yakni dalam mencapai karakter manusia yang sempurna. Baik, dari bab ini insya Allah kita akan awali dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bahwa manusia itu telah berjanji, ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sejak mereka berada di dalam alam ruh, ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, alastu bi rabbikum? Ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian ruh-ruh keturunan Adam itu menjawab, bala, betul, ya, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ya, syahidna, dan kami bersaksi tentang perkara itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala melakukan perkara itu agar di hari kiamat mereka tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap perkara ini. Inilah janji manusia, anak cucu keturunan Adam, ketika mereka di alam ruh, mereka telah bersaksi, mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabb mereka. Allah adalah Tuhan mereka. Jadi ada janji keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia masih di alam ruh. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu iman, ya, apa makna iman, apa hal-hal yang berhubungan dengannya. Ya. Dan kita akan awali dari mengenal iman ini dari mempelajari apa makna iman. Ya. Iman secara bahasa, ya, itu diartikan atau berasal dari kata
amanna. Ya, yu'minu imanan, yang berarti membenarkan atau mempercayai. Ya, biasa kita mengartikannya meyakini, ya. Ya, membenarkan, mempercayai atau meyakini. Itu arti iman secara bahasa. Sementara arti iman, ya, secara istilah, ya, atau pengertian iman secara istilah itu, iman berarti membenarkan dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan atau dibuktikan, ya, dengan amal perbuatan. Itu makna iman secara istilah. Jadi iman secara istilah artinya diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, dalam kitabnya Al-Um, dia mengatakan, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Ya, artinya 3 perkara ini adalah saling menyempurnakan. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak sempurna keimanannya, yakni lisan, hati, dan perbuatan. Dan tujuan keimanan, ya, adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kepada selainnya. Ya, antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Ya. Iman dalam agama Islam itu artinya meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat, dan dia beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Atau dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir itu yang baik atau yang buruk. Dia meyakini terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Itulah makna iman, ya, secara bahasa dan secara istilah. Dan iman itu memiliki rukun. Ya. Kita mengetahuinya bahwa iman itu, rukun iman itu ada 6. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, beriman kepada para rasul yang Allah utus, kemudian beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam dia beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Ya, itu 6 rukun iman. Ya, 6-6-nya harus tegak, ya, harus kita berupaya menegakkannya. Sebab kalau salah satunya saja, ya, kita tidak menegakkan rukun ini atau kita tidak meyakini salah satu dari 6 ini, maka batal keimanannya. Baik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tentang rukun iman ini di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, ya. Salah satunya adalah ayat yang akan kita bahas kali ini, ya, yakni dalam surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatihi, ya, wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ya, kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah. Kebaikan itu adalah satu, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinyatakan rukun iman. Ya, wal yaumil akhir, kalian beriman kepada hari akhir. Wal malaikah, beriman kepada para malaikat. Wal kitab, dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Wan nabiyyin, beriman kepada nabi dan rasul yang Allah utus. Ya. Ini rukun iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara keimanan dan keislaman, ya, atau antara keimanan dan amal, ya.
Sebab di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba. Dan dia mensedekahkan harta yang dia cintainya ya kepada kerabat dekatnya, wal yatama kepada anak-anak yatim, wal masakin ya kepada orang-orang miskin, wabnas sabil kepada ibnu sabil atau kepada orang yang sedang melakukan perjalanan yang membutuhkan, wasailin kepada orang yang meminta-minta, ya wa fir riqab dan dia memerdekakan hamba sahaya. Kemudian wa aqamas shalah, menegakkan salat. Ini semua amalan. Ya, kalau tadi keimanan, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, pada malaikat, pada kitab, ya, beriman kepada para nabi dan rasul yang Allah utus, itu keimanan. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya dengan bentuk amalan. Ya, jadi wujud keimanan adalah dia mengamalkan dengan amal perbuatan. Dengan wujud amal perbuatan. Ya, bersedekah, menegakkan salat, ya, kemudian menunaikan zakat, ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dia menunaikan atau memenuhi janji ketika ia berjanji, ya. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharrah. Kemudian dia bersabar dalam kesempitan dan penderitaan, ya. Wa hinal ba's. Kemudian dia bersabar juga dalam kondisi ketika berperang, ya. Ulaika alladzina sadaqu, yang seperti itu, yakni yang menggabungkan keimanan dengan amal perbuatan, itulah mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jujur, dengan keimanan yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang bertakwa. Iya. Ini rukun iman dan dilanjutkan dengan wujud amal perbuatan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Baik. Selanjutnya ada tingkatan keimanan. Ya, ada tingkatan keimanan. Ya, ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama tingkatan ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga haqqul yakin. Ya, apa itu ilmul yakin? Ya, ilmul yakin adalah dalam pemaknaan bahasa, ya, ilmul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu. Keyakinan yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Ya, sesuatu yang ada dengan syarat adanya bukti. Ya, dengan syarat adanya bukti. Diperuntukkan bagi orang yang condong atau cenderung rasional. Jadi ilmu yakin ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada ilmu, keyakinan yang disandarkan kepada pengetahuan. Kemudian yang kedua ainul yakin, ya. Ainul yakin adalah keyakinan yang disandarkan kepada pengamatan, penglihatan, ya, ainul, penglihatan. Jadi keyakinan berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia amati. Dia lihat, dia amati, maka dia meyakininya. Maka ainul yakin ini, ya, condong atau diperuntukkan untuk para ilmuwan, ya, para ilmuwan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, haqqul yakin, yakni keyakinan yang didasarkan kepada yang hak, ya, atau kebenaran, ya, sesuatu yang ada, ya, dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Ya, haqqul yakin hanya bagi orang yang memiliki ma'rifat, memiliki pengenalan kepada Allah, memiliki pengenalan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah tingkatan haqqul yakin. Ya. Ini keyakinan yang didasarkan kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disampaikan oleh para rasulnya. Ya, khusus bagi kita adalah kita yakin apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti perkara yang hak, ya, perkara yang benar. Itulah tingkatan keimanan. Baik. Kita lanjutkan, ya. Yang berikutnya adalah ada perkara-perkara, ya, yang bisa membuat keimanan kita itu bertambah, ya, atau sebaliknya. Ya, ada hal-hal yang bisa membuat keimanan kita itu berkurang atau menurun. Ya, dan keimanan itu memang bisa turun dan bisa naik. Ya, bisa turun dan bisa naik, bisa bertambah, bisa berkurang keimanan kita. Apa yang membuat keimanan kita bertambah, ya, dan apa yang membuat keimanan kita berkurang? Ya, yang membuat keimanan kita ini bisa naik atau bisa bertambah adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui nama-nama dan sifatnya. Ya, semakin seorang mengenal Allah, ya, mengenal nama dan sifatnya,
maka dia akan bertambah keimanannya. Yang kedua, memperhatikan ayat-ayat Allah, ya, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah. Ya, dia perhatikan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat berupa ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah adalah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit, bumi, manusia dan makhluk yang lain, ya, dia perhatikan. Ya, dia merenungkan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia mengamati ayat-ayat syar'iyah, ya, dari Al-Qur'an, ya, dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, dari penjelasan para ulama, ya, tentang Islam, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertambah keimanannya. Kemudian yang menambah keimanan, ya, juga adalah banyak melakukan ketaatan, ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhi apa yang Allah larang adalah hal-hal yang bisa, ya, membuat keimanan kita itu bertambah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, keempat, meninggalkan kemaksiatan. Ya. Meninggalkan kemaksiatan, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita menjauhi apa yang Allah larang adalah karena kita khawatir, kita takut, ya, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hal-hal yang bisa keimanan kita itu naik atau bertambah. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi keimanan kita sehingga keimanan kita itu menurun atau berkurang. Yang pertama, dia berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mempelajari Asmaul Husna, ya. Tidak mau mempelajari apa itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling, ya. Berpaling dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat syar'iyah. Yang ketiga, dia sedikit beramal. Sedikit beramal soleh. Dan yang keempat, dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hal-hal yang bisa menyebabkan keimanan kita itu berkurang atau menurun. Ya. Baik. Kemudian, ya, agar amal kita itu selalu bertambah, ya, selalu naik amalnya, maka hendaknya kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu alaihi wasallam. Ya, iman kita bertambah ketika kita selalu berada dalam amal kebaikan. Sebaliknya, iman kita akan berkurang ketika kita malas, ya, melakukan kebaikan. Ya, maka Nabi kita yang mulia Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang, ya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Ada 3 perkara. Siapa yang ada pada dirinya 3 perkara ini, maka dia akan merasakan, ya, manisnya iman. Halawatal iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Ya, yang pertama, yang ini bold warna merah, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dicintai. Ya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai, melebihi dari selain keduanya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, ya, melebihi, ya, dari selain keduanya. Kemudian mencintai seseorang yang tidak dicintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membenci dirinya kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia benci, ya, kembali dilemparkan ke dalam api neraka. Ini 3 perkara, ya, yang bisa membuat keimanan kita itu selalu bertambah. Ya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 perkara. Mencintai Allah dan Rasulnya, ya, mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan 3 perkara ini, yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya, yang kedua dia mencintai karena Allah, dan yang ketiga dia membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala.
Itulah 3 perkara yang bisa ya, keimanan kita itu akan senantiasa terjaga dan bertambah. Kemudian ada cabang-cabang keimanan ya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada cabang-cabang keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa iman itu adalah ada 77 lebih cabangnya. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'abah. Ya. Iman itu 77 lebih cabangnya. Ya. 77 lebih cabangnya. Fa'afdaluha, yang paling afdolnya, ya, cabang yang paling afdol, yang paling tinggi adalah ya, qaulu la ilaha illallah. Ucapan ya, la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah ini yang paling afdol, paling tinggi, paling utama. Ya, cabang yang paling utama atau paling tinggi, ya. Wa adanaha, ya, wa adanaha, dan yang paling ringannya atau yang paling rendahnya adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang ya, di jalan. Dia menyingkirkan sesuatu dari jalan karena khawatir akan menghalangi saudaranya yang akan melalui jalan itu. Ya. Ini yang paling rendahnya. Kemudian wal haya syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Ini 3 cabang-cabang tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari 77 cabang keimanan. Kalau kita perhatikan ya, dari 3 itu, yang pertama qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah ini yang paling afdol, yang paling tinggi, ini adalah ucapan. Kalau kita lihat makna iman ya, lisan, hati, perbuatan. Maka dalam cabang-cabang iman pun ini dikuatkan perkara itu. Ya, qaulu la ilaha illallah adalah ucapan. Ya, kemudian menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan itu adalah perbuatan. Wal haya, malu, ya, malu adalah sesuatu yang ada dalam hati. Maka hati, lisan, dan perbuatan. 3 itu mencakup ya dalam cabang-cabang keimanan. Iya. Baik, maka 3 dimensi keimanan kita akan bisa melihat ya, ditegaskan kembali ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ya, ada 3 dimensi apa? Keimanan, seperti dalam makna keimanan. Ya, iman itu secara istilah bermakna diucapkan dengan lisan, diyakini oleh hati, dan diwujudkan atau dibuktikan dalam perbuatan atau amal perbuatan. Maka 3 dimensi atau 3 dimensi cabang keimanan itu bisa lihat di 3 itu. Ya. Yang pertama, ma'rifatun bil qalb, yaitu meyakini dengan hati. Ya, dengan hati. Kemudian yang kedua, iqrarun bil lisan, ikrar dengan lisan. Ya, iqrarun bil lisan. Ya, diucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, amalun bil arkan. Ya, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Maka sempurnalah 3. Kalau 3 ini terkumpul pada diri seseorang, 3 dimensi ini ada padanya, maka itulah keimanan yang sebenarnya. Sebagaimana juga tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mewujudkan keimanan kita ya, dengan hati meyakini dan lisan juga mengucapkannya, kemudian diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan semuanya untuk mempelajari kembali apa yang tadi disampaikan dan mencatat apa-apa yang perlu kalian catat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.